Oke, baik. Selanjutnya, sifat yang ketiga yaitu jika f(x) sama dengan ax pangkat n, maka f aksen x sama dengan n dikalikan a dikalikan x pangkat n kurang 1. Nah, kembali lagi kepada definisi limit, di mana limit h menuju 0, turunan definisi limit ini akan sama dengan fx plus h dikurangi fx per h. Nah, jika kita substitusikan nilai dari fx-nya, ini ya, maka akan sama saja dengan variabel x-nya kita ganti menjadi x plus h. Berarti x plus h, ini a-nya di depan ya, pangkat n, dikurangi x pangkat n untuk fx-nya, dibagi oleh h. Nah, kemudian setelah ini ada suatu bentuk yang perlu kita lihat lagi. Nah, bentuk yang ini nih, x plus h pangkat n. Nah, untuk mencari bentuk ini ternyata menggunakan segitiga Pascal. Segitiga Pascal. Nah, segitiga Pascal yang seperti ini. Jika setiap ujungnya itu 1, maka nilainya ini merupakan penjumlahan dari bilangan yang ujung dan ujung. Jadi 1 tambah 1, 2, kemudian di sini 1, maka 2 tambah 1, 3, 2 tambah 1, 3, 1, dan seterusnya. Maksudnya apa? Fungsinya di mana? Ternyata fungsinya sama seperti ini. Ketika ada x plus h pangkat 1, itu kan tetap x plus h. Ini ternyata sama dengan baris pertama. Ketika ada x plus h pangkat 2, ini sama dengan x kuadrat plus 2xh plus h kuadrat. Lihat, ada komplement yang samanya. Jika kita tulis di sini angka 1, ini sama dengan konstanta bilangan, koefisien dari variabel x dan h ini ternyata merupakan bilangan pada segitiga Pascalnya. Ketika ini 1, nah, oke. Ketika ini 1, maka yang ini 2. Nah, ujung segitiganya 1, di sini juga 1. Ketiga, yaitu x plus h pangkat 3, maka kita tinggal lihat saja di sini. Jadi apa? X pangkat 3 ditambah 3 pangkat berapa? Lihat, nilai x-nya 2, jadi 1, berarti turun. Berarti n dikurangi 1 ya, berarti 3x kuadrat. Kemudian muncul nilai h-nya di sini. Nah, berarti h. Oke. Ketika di sini tidak ada h, sebenarnya di sini ada h, h-nya pangkat 0, h pangkat 0 jadi 1 gitu ya. Nah, ketika 3x kuadrat dikalikan h, ditambah lagi 3 kalikan berapa berarti? X-nya semakin berkurang, asalnya 2 berarti jadi 1. H-nya bertambah, asalnya 0, 1, berarti menjadi 2. Nah, ditambah, berapa ujungnya berarti? Koefisiennya 1. Di sana bilangannya 1, berarti hanya tinggal h pangkat 3 aja. Nah, bentuk ini dan seterusnya ini, kita perlu suatu bentuk umum. Nah, bentuk umum mirip kan ya? Sama dengan x plus h. Ketika ini pangkat 3, itu pangkat n. Nah, jika kita bentuk umumkan dari x plus h pangkat n ini, akan sama dengan apa? Coba lihat. Ketika pangkatnya 3, maka ini juga akan 3. Berarti sama saja dengan apa? X pangkat n. Ditambah. Oke. Kemudian muncul angka 3, berarti pangkat yang di sininya. Turunkan ke bawah, berarti n.
kemudian X. Nah, pangkat berapa yang aslinya 3 ke 2 berarti turun berapa? Turun 1 ya. N dikurang 1. Nah, seperti itu. Kemudian, muncullah H-nya ya. Nah, berarti muncul nilai H. Ditambah lagi. Nah, apa yang di sini? N dikalikan N dikurang 1 dibagi 2 dikalikan X pangkat N dikurangi 2. Nah, dikalikan muncul H-nya kuadrat. Nah, dari mana ini N dikalikan N minus 1 dibagi 2? Jika kita coba substitusikan nilai 3 misalkan. Pangkat N-nya 3 ya, berarti 3 dikalikan 3 kurangi 1, 2, berarti 2 kali 3, 6, 6 bagi 2, 3, jadi tetap nilainya 3, hanya merubah bentuk saja, mengubah bentuk, ditambah, dan seterusnya, sampai apa? Sampai nanti muncul NX H pangkat N kurang 1, bertambah nilai H-nya sampai N-nya nanti akan hilang, sampai H pangkat N, nah, itu ya. Nah, jadi bentuk umum dari X plus H dipangkatkan N seperti ini. Nah, berarti kita tinggal substitusikan aja langsung ke sini. Berarti nilai limit H menuju 0 dari, nah di sifat limit kita tahu ketika ada konstanta atau suatu bilangan A, boleh kita kedepankan. Nah, berarti A-nya ke sini ya. Sebentar. Nah, berarti boleh A-nya kita kedepankan. Sehingga menjadi limit dari apa? X pangkat N ditambah N. X pangkat N kurang 1 dikalikan H ditambah N dikalikan N min 1 dibagi 2 dikalikan X pangkat N kurangi 2 dan seterusnya. Sampai apa? H pangkat N ya. Nah, kemudian apa? Dikurangi kan? Dikurangi oleh apa? Ya, X pangkat N karena fungsinya. Dibagi oleh H. Nah, lalu gimana lagi? Coba kita lihat di sini ketika ada X pangkat N, karena ada dikurang, X pangkat N juga, maka 0. Nah, boleh kita tulis lagi, berarti menjadi sisanya apa? N kalikan X pangkat N kurang 1 dikalikan H ditambah N dikalikan N kurang 1 dibagi 2 dikalikan apa? Oke, X pangkat N kurangi 2. Nah, dikalikan H kuadrat ditambah dan seterusnya sampai apa? H kuadrat ya. Nah, jika kita tinjau lagi di sini, setiap elemennya memiliki nilai H. Jika kita keluarkan, oh ini sorry, dibagi H ya. Jika kita keluarkan nilai H-nya, berarti H-nya kita kedepankan. Oke. Oleh X pangkat N min 1 dikalikan, berarti H-nya ini tinggal berapa? 1 ya, karena sudah dikedepankan. Nah, berarti ada N-nya di sini, ditambah. Ini hanya juga berkurang 1. Nah, dan seterusnya sampai H saja ya. Dibagi oleh H. Nah, ini bolehkan kita coret jadi 1. Sehingga apa? Ketika kita substitusikan nilai H-nya ke nilai dari fungsi yang ada di sini, karena semua elemen memiliki nilai H, berarti akan menjadi 0, terkecuali mana? Terkecuali bilangan yang ini. Nah, yang depannya. Itu apa itu? N dikalikan apa? X pangkat N kurang 1. Depannya ada A. Oke. Jadi terbukti
bahwa limit fx dari a pangkat x pangkat n itu sama dengan apa? N dikalikan a dikalikan x pangkat n kurang 1. Nah, kita langsung ke contoh soalnya. Misalkan di sini diketahui fx plus 1 sama dengan 4x kuadrat ditambah 8x ditambah 4. Nah, maka jika yang ditanyakan itu f aksen x plus 1 berapa gitu ya. Nah, oke, untuk mengerjakan soal ini boleh kita tinjau dulu persamaan yang di sebelah kanannya. Ini merupakan bentuk persamaan kuadrat. Jadi boleh kan kita keluarkan 4-nya menjadi x kuadrat plus 2x plus 1. Nah, bentuk ini juga dapat kita sederhanakan lagi menjadi apa? X plus 1 kuadrat. Nah, karena bentuk fungsinya, nilai dari fungsinya sudah sama, variabel dari fungsinya itu x plus 1 bukan x, maka boleh kita misalkan ini x plus 1 itu sama dengan u. Agar lebih sederhana, berarti menjadi 4u kuadrat. Nah, berarti berdasarkan sifat yang tadi turunan, ketika ada a, u pangkat n, maka menjadi apa? 2 dikalikan 4 kan ya? Jadi berapa? 8u. 2 dikurangi 1, 1 atau 8u. Nah, u-nya tinggal kita substitusi itu. Berapa? X plus 1. Nah, jadi jawabannya berapa? 8x plus 8. Ini turunan dari apa? X plus 1.